Assalamualaikum, ketemu lagi kita akan belajar IPA bersama ya. Kali ini kita menjelang tes semester yang pertama, jadi tes penilaian akhir semester yang pertama ya atau PAS. Maka kita akan belajar soal-soal dan saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Gitu ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komennya. Baiklah, sekarang kita nomor 1 dulu ya. Berikut ini 3 besaran pokok yang digunakan dalam satuan internasional. Ya, masih ingat ya? Jadi ada beberapa besaran pokok yang digunakan dalam SI ya, satuan internasional. Di sini jawabnya adalah yang C ya. Ada berat, panjang, dan waktu. Oke, sekarang soal nomor 2 ya. Satuan nano jika diubah menjadi meter itu besarnya berapa? Nah, anak-anak juga masih ingat sudah dipelajari ya, yaitu jawabnya A, 10 pangkat min 9 meter. Selanjutnya perhatikan soal nomor 3 ya. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kecuali, nah anak-anak coba perhatikan di situ ada, kita jawab yang B ya. Digunakan untuk telepon, diam, dan tidak tumbuh. Itu bukan ciri-ciri dari makhluk hidup. Begitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Berbagai campuran sebagai berikut. Jadi di situ diberikan campuran gitu ya. Ada larutan gula kotor, ada zat warna, sungai yang keruh, alkohol 70%, air kopi. Nah, atau ada yang manakah yang bisa dipisahkan dengan cara menyaring atau filtrasi? Nah, yang mana anak-anak semuanya? Yang A ya, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Jadi larutan gula yang kotor dan air sungai yang keruh itu bisa disaring. Nah, tapi kalau yang lain tidak digunakan dengan cara filtrasi. Soal selanjutnya yaitu nomor 5 ya. Beberapa perubahan materi seperti di bawah ini. Nah, perhatikan pada tayangan. Ada sampah membusuk, fotosintesis, fermentasi, bensin menguap, air membeku. Perubahan materi yang merupakan perubahan kimia adalah, nah, masih ingat ya, perbedaan ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Kalau perubahan fisika itu tidak menyebabkan terjadinya zat baru, tapi kalau perubahan kimia itu menyebabkan terjadinya zat baru. Ya, sekarang kalian pilih, berarti di situ jawabnya adalah yang B. Ya, sampah membusuk, fotosintesis dan fermentasi itu adalah termasuk ke dalam perubahan kimia, gitu ya. Nomor 6 sekarang. Seorang siswa mengukur suhu dengan termometer menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Jika siswa tersebut ingin mengubah dalam skala Fahrenheit, suhu yang terjadi sebesar berapa derajat Fahrenheit? Nah, ini tentunya kalian mengingat pada saat belajar di suhu dan perubahannya. Ya, pada video Bu Guru juga ada itu kemarin ya di suhu dan perubahannya. Nah, kalian menentukannya adalah menghitung dengan menggunakan perbandingan. Jadi kalau Celsius diubah ke Fahrenheit ya, yaitu 9/5 dikali derajat Celciusnya berapa? Di situ 40 ya. Kemudian ditambah 32. Nah, jadi diselesaikan dulu yang ada dalam kurung. 9/5 kali 40 itu 72 ya ketemunya, terus ditambah 32, jadinya 104 derajat Fahrenheit. Nah, kalau begitu jawabnya, jadi kalau 40 derajat Celcius itu sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jawabnya yang C ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Nomor 7. Zat berikut termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Jadi nanti kalian memilihnya harus urut ya. Unsurnya dulu, senyawa, kemudian campuran. Nah, kalian sudah belajar tentang materi dan perubahannya. Nah, berarti akan tahu ya mana yang unsur, mana senyawa, dan campuran. Di sini jawabnya adalah yang E ya. Jadi natrium, garam dapur, dan air sungai yang kotor. Natrium itu termasuk unsur, garam dapurnya senyawa, dan air sungai yang kotor adalah campuran. Oke, selanjutnya nomor 8 ya. Diketahui tabel berikut. Jadi di situ ada larutan X dan larutan Y, kemudian akan diuji dengan kertas lakmus merah dan biru ya. Nah, pada larutan X
Nah, kertas lakmus merahnya berubah jadi merah. Kertas lakmus birunya dari biru menjadi merah. Nah, kemudian pada larutan Y, kertas lakmus merahnya juga tetap merah dan lakmus birunya tetap biru. Nah, oke. Sekarang pernyataan berikut yang benar adalah, jawabnya yang mana? Kalau lakmus merahnya berubah jadi atau tetap merah, kemudian lakmus birunya jadi merah, itu asam ya. Nah, kalau lakmus merahnya jadi biru, lakmus birunya biru, itu basah. Tapi kalau lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya juga tetap biru, itu adalah netral ya. Oke, berarti kalau begitu jawabnya adalah yang D. Nah, jadi di sini larutan X bersifat asam karena lakmus merahnya tetap merah dan lakmus birunya berubah merah ya. Sementara larutan Y itu bersifat netral. Karena lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya juga tetap biru. Oke, demikian para siswa untuk hari ini. Jadi kalian bisa pelajari lagi ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video dari Bu Guru. Nanti kita bisa belajar bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.